sesi kedua malam ini untuk mata kuliah Hotel Revenue Management ya. Oke, udah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, jadi di minggu kedua ini kita akan membahas problem-problem yang sering muncul di industri hotel ya, terutama dalam memanage booking ya. Jadi di dalam best practice-nya di industri itu sama seperti mungkin di airline gitu ya. Berbeda dengan di restoran. Kalau di restoran kan harga kita fix ya, nggak bisa dynamic pricing ya. Kalau di hotel atau airline kan bisa dynamic ya. Nah biasanya ada satu kondisi di mana misalnya pada di tahun baru nih kamar terakhir itu sudah terjual gitu. Padahal ada orang yang akan booking dengan harga mungkin lebih mahal. Tapi nggak bisa karena kondisinya sudah terbooking. Makanya istilah kamar itu kan perishable ya. Masih ingat nggak istilahnya perishable itu apa artinya? Room is perishable di revenue management. Artinya apa perishable? Ada yang tahu? Perishable ada yang tahu? Bisa lihat di apa di translator perishable apa artinya coba? Ada yang tahu nggak? Halo? 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 Suara saya jelas? Jelas, Halo? Pak. Masa nggak ada yang tahu perishable artinya apa? Poli tahu nggak Yang perishable? ada fisiknya ya Pak, jadi bisa dilihat gitu ya Pak, bisa di. Gimana Sari? Gimana maksudnya? Kalau perishable yang kayak bisa dilihat gitu ya Pak, yang bisa disentuh. Enggak, jadinya gini. Kalau kamar itu kan hari ini tanggal 28 Oktober gitu ya. Kamar ini ada 100 kamar gitu kan. Kalau hari ini tidak terjual 50 kamar di tanggal 28 Oktober, itu kan nggak bisa dipindahin ke tanggal 29 ya nggak? Tetap di 28-nya ada loss 50 kamar tadi nggak terjual. Jadi perishable itu akan expire melewati end of day gitu ya. Kita kan yang day-nya kalau hotel kan jam 12 malam gitu ya. Kalau jam 12 malam kita cut off ya. Kalaupun ada yang check-in di atas jam 12, kita akan booking kan ya akan masukin di hari berikutnya, the next following days gitu ya. Nah, karena sifat dari rooms itu perishable, jadi hari ini kalau nggak laku ya hilang revenue-nya, maka kita memaksimalkan yang namanya dynamic pricing gitu ya. Nah, tapi lah untuk kasus-kasus peak season, kita kan kadang-kadang pengen dapat harga yang mahal ya. Kita jual publish gitu mungkin ya, atau recreate gitu ya. Ada yang tahu nggak publish rate artinya apa? Harga normal dipublish, Pak. Kalau harga saat liburan. Kalau recreate, berapa persen dari publish? Nah, publish itu kan biasanya kita itu harga di shop opening kan kita pasti ada jual publish rate gitu ya. Tapi kan nanti waktu actualnya corporate itu akan dapat diskon misalnya 40% dari publish itu adalah misalnya corporate 1, corporate 2-nya mungkin diskonnya lebih kecil, misalnya 38, 35 atau sebagainya supaya terjadi tiering ya. Tiering itu layering harga gitu ya. Jadi itu nanti kita kalau bikin rate structure itu nggak bisa satu, corporate harganya satu gitu nggak boleh. Nanti kamu nggak bisa maksimal. Masa yang corporate yang menghasilkan production room-nya 1000 sama yang cuma 100 kamar kamu hargain sama, rate-nya jangan ya. Rate-nya didiskriminasi, dibikinin rate fencing apa dipagerin atau dibikin strukturisasi harga ya. Oke, terus problem yang terjadi dalam memanage booking juga adalah apa namanya harga yang kita bikin di publik pasti nggak akan ada yang laku ya. Makanya di Indonesia public rate hanya dipakai paling di tahun baru atau momen-momen lebaran gitu ya. Di kenyataan kesehariannya kan nggak ada yang pakai public rate, itu orang okupansinya juga masih rendah gitu ya. Nah, terus apa namanya misalnya ada orang booking udah sold out,
terus tiba-tiba yang orang itunya apa namanya, orang yang udah booking, makanya kalau peak season makanya kamu harus guaranteed ya. Kalau nggak guaranteed kamu nggak bisa jual lagi kan. Tapi kalau guaranteed dianya cancel, kita nggak boleh refund biasanya kalau di peak season ya. Tapi kalau misalnya nggak ini, biasanya apalagi kasus-kasus kemarin pandemi, kita harus empati ya. Jadi banyak travelers yang cancel karena kondisi misalnya PCR-nya atau kena COVID dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa traveling dan sebagainya ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya nggak tentang problem-problem di manage dalam booking, baik di hotel ataupun airline? Ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjutnya. Nah, di revenue management itu prosesnya adalah kita memulai dengan mengkolek data dulu ya. Kalau hotelnya itu baru berdiri, ya kita nggak punya data ya. Paling kita akan lakukan yang SWOT analisis itu ya, forecast dan comparison kompetitor gitu ya, analisis kompetitor ya. Nah, anggap nih hotelnya sudah berjalan tahun kedua, berarti kita sudah ada data tahun lalu, year 1, year 1, terus year 2, year 2. Nanti data itu akan dikolek. Kalau sistem revenue management-nya udah benar, kita akan masuk ke revenue management system. Datanya diolah, dianalisa. Nah, dari angka data yang dianalisa ini kita membuat forecasting, kira-kira bulan ini, bulan Oktober kita closing-nya bisa achieve budget atau achieve forecast gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah budget, ya kita forecasting lagi mungkin slightly below berapa persen gitu ya. Nah, terus untuk mengantisipasi supaya ini bisa pick up, bisa naik, kira-kira keputusannya apa? Oh, ternyata kita bikin promosi di platform digital, di online travel agent atau di hotel website atau di sosial media yang lain gitu ya, untuk supaya dapetin tambahan-tambahan kamar gitu ya. Nah, ini adalah siklus yang terjadi secara sistem ya di revenue management ini ya. Mulai dari collection data, terus analytical, forecast, dan sebagainya. Ada yang nanya nggak sampai sini? Nggak ada, saya lanjut ya. Jadi 3 bagian dari revenue management adalah pertama pricing atau rate ya. Jadi kan ada suatu Pomeo dulu tuh, orang front office terutama tuh, atau orang sales yang orangnya panikan gitu, panic selling gitu ya. Kalau kompetitornya tiba-tiba rame, penuh, dia bawaannya mau nurunin harga aja gitu ya. Nah, di dalam revenue management itu, turunkan harga itu adalah mungkin strategi yang ke-1000 gitu, nggak boleh gitu pertama. Kita harus bikin dulu strategi apa gitu. Rate itu jangan kayak yoyo gitu, naik turun, itu akan mengakibatkan kamu punya revenue management sistemnya ke depannya itu akan fluktuatif, jadi datanya nggak bisa kamu analisa secara benar ya, karena ternyata kamu mainin pricing war gitu ya. Nah, caranya adalah kamu tetap rate diusahakan tetap, tapi dikasih benefit tambahan gitu ya. Misalnya kamu seperti yang kemarin minggu lalu kalau nggak salah ya, saya cari. Kamar bisa kita bundling dengan dinner, bundling dengan spa, bundling dengan laundry gitu ya. Nah, ini adalah salah satu strategi nanti kamu waktu di revenue management yang akan kamu lakukan adalah strategi seperti itu ya. Terus seperti saya sampaikan kan, antara digital marketing dan revenue management sekarang bekerja secara erat, berdampingan. Apa yang dibuat di strategi di harga, diejawantahkan atau di follow up oleh marketing dalam bentuk promotion tools-nya ya, terutama di digital ya, kita udah nggak cerita lagi konvensional ya. Jadi gimana caranya kita mau mapping market gitu ya, misalnya market kita, hotel kita di Jakarta, mapping market kita adalah Bandung, Surabaya, Medan gitu ya. Kita lihat dari Google Analytical, dari tamu-tamu yang datang ke kita itu ternyata banyaknya di kantong-kantongnya dari Bandung, dari Surabaya, Medan, dan sebagainya. Terus berapa persen, terus demografinya seperti apa. Nah, itu dianalisa tuh di revenue management. Dari situ kita bikin strateginya. Mungkin kita bikin email blast atau bikin SMS blast, setiap tamu datang ke airport, ke Soekarno-Hatta, langsung dapat SMS blast dari hotel kita ya, untuk ngasih tahu bahwa kita punya program A, B, C, D, dan sebagainya. Yield, ada yang tahu nggak yield artinya apa? Yield tahu nggak artinya apa? Yang hotel siapa?
Aulia, tahu nggak Aulia? Aulia Nugroho. Aulia ada? Aulia? Kalau nggak respon, saya anggap nggak masuk ya. Oke, Andreas ada Andreas. Andreas? Hadir, Pak. Halo Yield? Pak, maaf saya sambil Hadir. kerja Pak. Oh ya, oke. Sip. Andreas, menurut kamu yield itu apa? Kamu kerja di mana, sorry, Andreas? Saya di Ritz-Carlton, Ah, kitchen. oh di kitchen tapi kan ngerti lah. Iya. Yield apa kira-kira? Kalau yield menurut saya berdasarkan basic kitchen sih quantity sih kalau saya. Banyaknya jumlahnya gitu sih. Jadi ke volume bagi kamu gitu ya? Volume, iya menurut saya sih. Sip. Jadi yield itu sebenarnya kebalikannya bukan volume tapi ke nilai harga jual ya. Jadi kita nggak main volume, kita mainnya ARR gitu ya. Kita mainin selling rate lebih tinggi gitu. Nah itu namanya strategi yield management. Tapi nanti someday kamu juga akan mengalami suatu kondisi, kamu juga akan memainkan volume gitu pada certain period ya, certain condition gitu ya. Bahwa memang tujuan utama revenue management adalah yield. Kita harus mainnya yield gitu ya. Mainin selling the highest rate sebisa mungkin gitu ya. Tapi kan kenyataan di market kita nggak bisa selalu menggunakan strategi ini ya. Kita kadang-kadang harus main volume juga gitu dalam kondisi okupansi lagi rendah atau kompetitor kita lagi bidding nih sama kompetitor nih. Misalnya saya hotel di Jakarta Selatan. Saya ada 3 hotel di situ. Masing-masing levelnya sama bintang 4. Room type-nya, facility-nya more or less sama gitu ya. Nah, ini ada grup nih, lagi ditenderin nih antara 3 hotel itu. Pasti masing-masing hotel kan suka pengen dapet ya. Salah satu strateginya ada main volume gitu. Mungkin rate-nya di little bit turun, kita pakai ad hoc rate supaya dapetin yield, supaya dapetin volume gitu ya. Ini adalah suatu strategi yang kita jalanin di dalam revenue management. Ada yang mau nanya? Pak mau nanya Pak. Yuk. Berarti price itu nanti digunakan saat ingin mau nambah volume dan yield itu untuk nambah keuntungan ya Pak? Nambah keuntungan atau nambah harga jual setingginya lah gitu ya. Keuntungan sih kan nanti di finance ya karena expand dan sebagainya. Ini kita lebih cerita ke revenue-nya ya. Jadi lebih ke revenue yang tertinggi yang the highest rate as long as you can gitu kamu. Jadi kalau anak front desk di depan kamu jangan tawarin dulu harga murah gitu, pakai mungkin bar 1 dulu yang harganya lebih mahal gitu kan ya. Terus kalau tamunya nawar, misalnya FIT nih, FIT ya. Kamu coba tanya ke supervisor atau front office manager apakah bisa dikasih bar 2, bar 3 dan seterusnya. Ya. Baik Ada Pak. lagi? Pak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada, saya lanjut ya. Siapa yang mau nanya? Saya jadi intinya tuh yield itu harga tertinggi ya Pak buat Iya, suatu jadi kamar. misalnya kamu jadi front desk ya, front office ya. Kamu kan waktu briefing kan sama si FOM akan bilang nih karena kondisi okupansi udah 70 nih gitu. Kita jualannya di bar, misalnya di bar 2, bar 3 gitu ya. Samain dulu ininya ya, bar satunya, nah ini ya. Jadi bar 1 itu harganya lebih murah ya, karena okupansinya di bawah 25% gitu ya. Tapi kalau okupansi kamu once sudah 76 sampai 100, kamu mainnya di bar 5. Jadi harganya mungkin, ini yang paling mahal ceritanya harganya. Ini menurun ke bawah gitu ya. Semakin besar barnya, harganya semakin mahal. Mungkin. Jadi satu hotel beda-beda ya barnya ya. Mungkin kita ambil asumsinya seperti ini aja. Jadi waktu kamu kamu jadi front office manager atau kamu jadi GM atau orang sales, kamu ngasih ini instruction ke FO atau kamu setup di sistem secara automatically gitu ya. Once si okupansinya udah reach 50%, harganya dia langsung lari ke bar 4 gitu loh. Jadi anak FO nggak usah rubah-rubah lagi, setting price-nya udah segitu gitu loh. Nah itu yang namanya kita main yield ya. Once okupansi naik, dynamic pricing makin naik gitu ya. Menjawab? Menjawab Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya.
Nah, rate code ya. Jadi di hotel itu ada beberapa rate code ya. Coba saya minta baca siapa nih. Edward ada Edward? Edward Kuncoro ada? Ada Pak. Bisa bacain yang rate? Oke, type of rate code used in a hotel. Number one is rec rate, the standard rate of published tariff defined by the hotel management for a particular room category or type. Oke, thank you, Mas, itu dulu ya. Nah, jadi ini kan rec rate itu sama dengan publish ya biasanya, standar rate atau publish. Nah, ini biasanya kalau kita baru buka hotel, kita kan bikin harga publish rate ya. Tapi publish rate itu belum tentu sama dengan nilai investasi kita ya. Nanti kamu waktu bikin hotel itu ada studi kelayakan dulu, kira-kira kamu akan jual harga hotel di harga berapa nih supaya bisa balik modal, misalnya 10 tahun hotelnya gitu ya. Nah, misalnya nilai dari studi kelayakan itu selling rate-nya harus di 1 juta gitu kan. Mungkin publish rate-nya kamu akan jual di atas itu dulu 1,5 dengan harapan kalau nanti jualnya di bawah 1 juta masih masih bisa balikin modal investasinya gitu ya. Nah, itu namanya rec rate. Jadi rate yang pertama yang kita bikin itu publish rate. Biasanya kita hotel baru buka bikin publish rate dulu. Dapatnya dari mana? Publish rate itu biasanya kita compare dengan nilai investasinya hotel tersebut ya. Oke, yang kedua corporate rate saya siapa ya? Elizabeth Lumonga ada? Ada Pak. Oke, coba baca nomor 2. Number 2, corporate or commercial rate. These are rates over to companies that provide frequent business for the hotel. Nah, habis dari bikin rate, nanti si Dosem ya, Director of Sales and Marketing, sama GM kita setup harga corporate-nya. Ada yang tahu nggak cara setup harga corporate? Yang orang sales atau front office, ada yang tahu caranya gimana bikin corporate rate? Jadi corporate-nya bisa dibuat kamu dari sini ya, udah dapat publish, kamu diskon 40% itu dapatnya misalnya corporate 1 ya. Terus di diskon lagi 35% itu corporate 2, corporate 3. Dari mana dapatnya angka diskon 30-35? Kamu lihat juga dari kompetitor. Misalnya kamu tadi hotelnya di Jakarta Selatan. Misalnya saya dulu di Swiss Bell Pondok Indah gitu ya. Kompetitor saya Mercure sama Aston. Sekarang ada Alof gitu kan ya. Kita lihat mereka, kan kalau di Indonesia mah gampang ya, kamu orang sales datang ke klien kamu BCA, waktu kamu nawarin, mahal nih, saya ditawarin sama Aston segini, malah dikasih kontraknya gitu kan ya. Nah, kita melakukan market intelligence dulu gitu. Oh, ternyata kita dapat tahu bahwa jualan di Jakarta Selatan itu corporate-nya rata-rata di 800 sampai 1 juta gitu kan. Nah, berarti kita harus bikin nih corporate satunya mungkin sekitar, kalau itu 800 ya kita bikin di 7,5 dulu karena kita hotel baru ceritanya ya. Terus corporate 2-nya mungkin naik 800, corporate 3-nya naik jadi 8,5 gitu. Nah, rate itulah yang kita nanti pakai selama 1 tahun untuk jualan nih. Kalau udah rate-nya 3 itu, kamu harus disiplin, pakainya 3 itu, jangan kamu bikin rate-rate lagi lain, kebanyakan rate juga bingung. Reservation bingung, tamunya aja bingung, hari ini kok harganya segini, besok segini. Nah, problem di revenue management di kita umumnya kalau hotel-hotel lokal itu adalah rate yang terlalu banyak gitu, sehingga market bingung, tamu bingung, anak front office juga bingung, gue jualannya pakai harga yang mana ya gitu ya. Iya, Pak. Itulah contohnya ya. Oke, nomor 3 saya minta siapa ya? Tadi udah Elizabeth. Herina ada Herina? Herina ada? Ada. Oke, ad hoc rate Erin. Ad hoc rate code, these are normally non-standard rates which are offered as special one-time rates for first-time corporates. Oke, ada yang bisa ngasih tahu contoh ad hoc?
selain first time corporate, apalagi coba? Ada yang tahu nggak? Front office, apa ad hoc rate? Apa ad hoc rate? Kalau selain first time corporate, siapa lagi yang kamu kasihin ad hoc? Ada yang diberikan langsung pada saat tamu datang, misalnya Pak. Jadi pada saat tamu datang, tamu misalnya minta harga yang spesial, dari pihak MOD-nya nanti minta ke pihak GM atau apa yang bisa diberikan harganya pada saat langsung kedatangan mungkin. Terus nanti udah selanjutnya dikasih harga apa lagi sesudah pertama kali datang kan tamunya, selanjutnya dikasih harga apa Pak? Bisa dikasihnya ke harga corporate atau ke harga corporate sih mungkin Pak. Lebih. Ya gitu ya. Jadi kalau itu kan first time tamu kan kita nggak tahu nih tamunya datangnya FIT, terus kita approach minta kartu namanya, nanti kartunya apa namanya kalau ada masih office hour kamu kasih anak sales akan ketemu tawarin corporate rate gitu ya. Nah tapi di luar dari first time corporate nih, first time guest, ad hoc rate dikasih ke siapa lagi coba? Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kamu trial, Pak. Trial, oke, good, bisa juga. Lainnya? Lainnya apa lagi? Ad hoc rate yang harus approve siapa harganya? Jadi ad hoc rate, sorry? FOM, Pak. Ad hoc rate kalau bisa yang approve sampai ke GM ya, jadi mungkin dosem, FOM sih jarang sih ngasih ad hoc, karena dia udah mainnya hanya di bar aja. Ad hoc itu domainnya GM sama dosem ya. Tapi ad hoc itu bisa kamu kasihin gini gitu, misalnya tadi ada bidding, kamu kan daripada kamu lepas ke kompetitor gitu, kamu kasih ad hoc aja, oke Bu, untuk kondisi grup sekarang kita kasih tambahan diskon gitu ya. Tapi ini bukan harga menjadi corporate rate itu. Harga hanya saat itu aja untuk event itu aja ya, karena volumenya dia kirim 100 kamar gitu ya kan. Which is 100 kamar lumayan tuh. Bisa nambahin revenue walaupun ARR-nya slightly below gitu ya. Nggak masalah kamu pakai ad hoc, tapi ya jangan keterusan. Ad hoc ini jangan nggak bisa dipakai terus-terusan. Hanya one time aja sekali doang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke group rate. Saya minta, tadi udah nyampe Erina. Fritz Amron, wow ada? Saya Pak. Fritz, coba Fritz. Number 4, group rate. These are rates which are over to group meetings and convention using the hotel for their function. Oke, kalau ini udah jelas ya, kalau ada grup yang ada MICE, itu nanti ada rate-nya sendiri. Di mana rate-nya ini kan gabungan ya, ada kamarnya, ada meetingnya, ada mungkin transportation, ada arrangement lainnya, itu masuk ke group rate ya. Oke, yang kelima, bar saya minta Fritz. Halim, ada Halim? Ya, Pak. Ya, silakan Lim. Nomor 5, best available rates bar. Their rate costs are the lowest discount rate available for a day, which can be offered to the guest by the reservation or from the staff. Oke, jadi yang tadi mana ya tadi? Yang ini ya, bar itu ini. Jadi bar itu nanti kita setup siapa yang punya eligible ngasih approval di masing-masing bar, itu nanti kita setup di ininya ya, di PNP-nya ya. Misalnya yang apa nantinya yang ngasih harga yang paling murah ya dari GM gitu atau dosem gitu ya sampai ke bawah ya. Tapi prinsipnya gimana caranya supaya jangan lepas tamunya ya. Oke, yang keenam saya minta tadi siapa? Holly ada ya? Ada, Pak. Oke. Incentive rate code. The rate offered to individuals who belong to an association or holders of special membership cards or credit cards. Oke ya, jadi ini kalau kita grup hotelnya punya membership, loyalty membership, masuknya ke insentif ya. Terus atau promo-promo credit card masuk ke sini ya. Yang selanjutnya promotion rate code, yaitu kalau kamu ada promo-promo,
kamu bikinin rate-nya, tapi jangan kebanyakan promonya juga ya. Lihat kondisinya juga gitu loh. Misalnya kalau benar-benar lagi low season nih, kayak dulu lagi pandemik, masih ingat nggak ada yang bikin promo book now stay later? Pernah dengar nggak? Book now stay Iya, Pak, later. pernah dari Nah, itu adalah yang grup contoh. Marriott. Nah, jadi promotional rate code-nya, jadi waktu kondisinya ini, dulu kan kita jual bintang 5 dengan harga biasanya 5 juta, cuman harganya 1 juta gitu di Ritz-Carlton Bali. Orang pada beli tuh voucher gitu, dan berlakunya 1 tahun. Ya bagi hotel sih sebenarnya ya harganya murah ya, tapi kan dia perlu cash flow tuh. Kondisi di hotel lagi sepi, jadi itu adalah salah satu cara promosinya kamu ya untuk apa namanya, atau stay for 3 juga sama. Jadi bayar 2 hari untuk 3 malam gitu kan, kita gitu-gitu apa namanya, contoh-contoh dari promosional apa namanya rate code ya. Nah nanti kamu kalau jadi dosem, jadi sales ya harus apal ini gitu ya, harga-harganya jangan salah. Nah kebanyakan itu problem di revenue management, anak-anak salah masukin segmennya, harga rate-nya gitu ya. Akhirnya analisanya jadi ngaco gitu ya, karena ya garbage in ya garbage out, itu masuknya datanya salah ya, analisanya jadi salah gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ini. Nah, ini adalah poin-poin utama di dalam revenue management ya. Yang pertama market segmentation. Segmentasi pasar di hotel apa aja, ada yang tahu? Market segmennya apa aja? Government, Pak. Ada bisnis, Government. Terus apa lagi? Travel agent. Travel agent. Apa lagi? Budget. Embassy. Apa? Embassy, Pak. Embassy, oke. Nah, terus apa lagi? University atau kampus gitu. Pokoknya segmen ya. Jadi kita biar ngegampangin, kita melakukan analisanya, dibikinin segmennya. Nanti segmennya farmasi, banking gitu ya, mana yang paling kuat. Jadi bisa jadi hotel di daerah selatan tuh paling kuat misalnya oil atau farmasi atau banking gitu ya. Nanti dari situ kita bikin promosionalnya atau target pasarnya udah jelas gitu ya. Historical demand and booking pattern tuh maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Di revenue management maksudnya apa? Ada yang tahu? Apa coba? Historical demand dan booking pattern. Apa? Ada yang tahu? Pola booking tamu, Pak. Oke, pola booking tamu itu seperti apa modelnya? Detailnya. Kayak misalnya kalau weekdays itu lebih sepi dan weekend itu lebih ramai mungkin, Pak. Oke, itu. Terus cara reserve-nya gitu, itu juga masuk ke booking pattern ya. Jadi booking pace ya. Jadi berapa dalam model bookingnya itu same day, hari yang sama, atau H-2, H-3 gitu ya. Nah dari situ kita bisa tahu ya. Mungkin kamu sekarang ke Mandalika gitu. Mandalika sekarang lagi rame, misalnya ada Grand Prix gitu ya. Pola booking hotelnya mungkin H-30, jadi hari ke-30 sebelum event, bookingnya udah mulai naik, semakin dekat semakin tinggi gitu ya. Itu ada booking pace atau booking pattern ya. Kalau historical demand apa? Kira-kira apa historical demand itu? Riwayat perjalanan tamunya, Pak. Riwayat perjalanan tamunya, Pak. Kurang tepat apalagi ya. Atau riwayat pendapatan sebelumnya ya, Pak ya? Ya benar. Jadi teori tahun lalu itu trennya seperti apa gitu ya. Jadi tahun lalu di bulan Oktober marketnya biasanya di kuartal 4 itu pick up gitu karena government ngabisin anggaran gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan banyak yang outing karena bikin budget di luar kota gitu. Nah, itu pola-pola itu tuh dicatat di dalam revenue management. Sehingga waktu nanti kamu ke depan bikin budget, bikin forecast, data inilah yang menjadi base-nya ya. Oke, lanjutnya demand forecast apa? Ada yang tahu nggak demand forecast apa?
Defense Perkiraan Perkiraan untuk Forecast yang lewat, Pak. Perkiraan Prediksi pendapatan waktu masa ya. depan, Pak. Ya, Untuk perkiraan ke depan kamu melihatnya dari macam-macam ya, dari on hand-nya udah berapa, terus pola bookingnya berapa banyak. Misalnya orang rata-rata same day booking, setiap hari itu ada yang orang 20 yang go show gitu ke hotel kita. Nah, kita udah ketahuan tuh, demand-nya itu rata-rata dalam satu hari itu ada aja yang check-in 20 kamar gitu loh. Kalau kita rata-ratakan gitu ya, orang yang langsung go show ke hotel, booking langsung datang, itu sekitar 20. Nah, itu adalah kamu udah tahu forecast permintaan karena kebiasaan pola tamu yang datang ke hotelnya kamu gitu ya. Kalau inventory management di revenue management kira-kira apa ya? Inventory management di dalam rooms kira-kira apa? Cara hotel membagi-bagi pada setiap segmen, Pak. Misalnya kayak gimana? Misalnya di inventory, misalnya untuk UTI jatahnya segini, untuk corporate jatahnya segini. Ya, jadi nanti kita mapping inventory juga benar. Jadi kalau lagi kondisi lagi sepi gitu ya, mungkin OTA kita kasih allotment-nya bisa 30 gitu ya, jatahnya gitu ya. Tapi once hotel itu lagi rame, kita turunin allotment-nya mungkin 10 gitu jatahnya gitu. Sisanya kita main orang yang orang FIT yang langsung go show ya. FIT singkatan dari apa nih, tahu? Free individual traveler. Oke, good. Kalau memanage overbooking, menurut kamu di revenue management caranya gimana? Kamu mendingan overbooking atau apa ya? Maksudnya dalam kondisi rame nih, kamu mau bikin hotel kamu overbooking atau mau kamu bikin yang pasti-pasti aja dikasih spare kamarnya gitu, takut ada yang rusak dan sebagainya. Menurut kamu gimana cara memanage overbooking? Menurut saya lebih baik dihindarin, Pak. Dihindarin ya. Iya, Terus Pak. kalau misalnya nanti dari yang udah booking itu ternyata ada yang cancel, kalau nggak ada overbooking, kamu caranya gimana dong? Ngisinya lagi yang kosongnya. Pick up ke FIT atau enggak ke UTA, Pak, mungkin. Oke, kalau memang ada permintaannya gitu ya. Tapi ini ceritanya misalnya lagi peak season nih, New Year's gitu kan. Kamu tutup tuh si OTA-nya gitu ya, jauh-jauh hari jualannya langsung hotel website atau langsung yang booking langsung ke hotel gitu ya. Kamu mau bikin overbooking atau enggak? Kalau lagi high season, overbooking boleh, Pak. Cuman dilihat dulu, Pak, apakah banyak yang confirm, Pak. Kalau banyak yang confirm, mending dihindarin, Pak. Iya, betul. Ya biasanya kan kamu akan lakukan backwash itu, kamu kan bersihin dulu mana yang udah confirm, mana yang tentatif gitu. Ada beberapa hotel yang menerapkan dia mendingan overbooking gitu, tapi dia udah punya lemparan ya, misalnya dia ya kalau dia punya grupnya gede, misalnya kayak Marriott kan, kayak di Bandung tuh satu Jalan Dago itu Marriott aja ada 4 itu kan. Kita ada komitmen kalau lebih di sini lempar ke sini gitu ya, tapi harganya udah di setup gitu ya. Nah, mereka biasanya akan mengoptimalkan overbooking gitu. Tapi kita harus tahu ya buangannya ya. Kita harus punya rekanan-rekanan hotelnya, dan kita punya kontrak sama hotel yang kita buang itu, harganya harus little bit, udah kontrak rate, nggak boleh jadi seenaknya nanti harga dia ditinggi-tinggiin gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi overbooking itu harus dimanfaatkan gitu, supaya benar-benar kan dari semua yang booking kan belum tentu confirm ya, ada yang tentatif, ada yang cancel segala macam. Jadi in case certain case overbooking itu diperbolehkan atau malah disarankan di revenue management itu ya. Information system itu ya sistem yang digunakan oleh hotel yang menggunakan revenue management system itunya ya. Nah ini kalau kita forecast-nya jelek itu nanti akan, kamu bayangin kalau hotel kamu bagian dari hotel yang masuk ke IPO apa namanya terbuka gitu ya di bursa gitu. Terus kamu bikin forecast-nya ngaco gitu kan. Nah si corporate kamu kan bikin apa namanya informasi gitu ke para shareholder, harga saham performanya bulan ini bagus, kemungkinan harga sahamnya akan naik gitu. Ternyata
forecast kamunya nggak bener gitu. Ini pernah terjadi di Amerika, ada satu perusahaan ya, tapi perusahaan ini bukan hotel, tapi dia merekayasa laporan keuangan gitu. Jadi laporan keuangan itu dibagus-bagusin ya. Sebenarnya dia rugi gitu ya. Dia menggunakan technical finansial sehingga seolah-olah perusahaan itu untung, harga sahamnya naik terus. Nah, akhirnya someday ketahuan bahwa itu nggak benar gitu dan langsung merosot itu harga sahamnya. Nah, bisa dibayangin kalau kamu punya perusahaan salah membuat forecast dan perusahaan itu ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Secara branding, trust-nya udah hilang ya. Jadi para pemegang saham akan merasa dibohongin gitu, laporannya seolah direkayasa dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya Pak, Ya, silakan. berarti nanti kalau mau nanya itu kan kalau overbooking aku nggak boleh ya Pak ya? Apa, sorry? Kalau overbooking itu boleh Pak ya? Kalau okupansi lebih? Kalau overbooking berarti boleh Pak ya? Oh, boleh dalam satu situasi tertentu ya. Kamu dalam artian kamu punya kontrak rate sama hotel yang kalau kamu penuh mau lemparnya kemana, kamu udah kontrak rate-nya, ada harganya gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga melihat sih kondisinya, kalau misalnya Bandung atau Jogja lagi lebaran di Malioboro penuh gitu, hotel di Malioboro penuh, hampir seluruh Jogja bisa penuh gitu ya. Kamu juga jangan beresiko gitu loh. Kamu nggak punya lemparannya, nanti kamu akan rugi gitu kan ya. Tamunya nuntut, ataupun sama hotel yang kamu kirimin dikasih harganya yang lebih mahal gitu kan, seenaknya gitu kan. Jadi kondisi-kondisi itu kamu harus perhitungkan juga, tapi maksudnya dalam kondisi yang aman, maksudnya secara brand kamu punya beberapa sister company gitu kan. Di sister company itu kamu udah punya harga, istilahnya harga harga sister company itulah antara situ. Jadi kalaupun kamu lebih di hotel ini, pindahin ke hotel satu sama sister, rate-nya mungkin tidak terlalu fluktuasinya jauh gitu ya. Nah, kalau itunya aman, kamu jalanin gitu. Tapi kalau kamunya nggak punya lemparannya, terus nggak ada kontrak, bahaya juga gitu. Pas lebih, ya kamunya nombok malah jadinya. Ada kejadian beberapa hotel gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi room rate ya. Yang pasti pertama lokasi. Kalau hotel kamu lokasinya di daerah Sudirman, kayak Shangri-La atau Le Meridien, terus Palais Sultan, kemungkinan kamu harga jual tinggi pasti bisa ya, karena lokasinya sudah prime, dekat dengan shopping mall, dekat offices, dan sebagainya. Yang kedua, ya kamu juga cost di kamarnya seperti apa gitu. Kalau kayak Bulgari gitu kan, di mana amenities-nya itu mahal-mahal, ya berarti kamu jualannya nggak bisa murah gitu kan, karena harga perolehannya udah mahal gitu ya. Terus jenis servisnya, kalau hotel budget sama hotel bintang 5 kan beda ya servisnya. Budget nggak usah ada bellboy, terus room service-nya juga limited dan sebagainya. Pasti harganya lebih murah gitu ya. Terus kompetisi, kayak di mana sih, di Bali itu di Sunset Road itu satu jalan itu Sunset Road ada kalau nggak salah 50 hotel gitu. Kamu bisa bayangin 50 hotel dan semuanya nggak ada beach-nya ya, nggak ada beachfront-nya ya, dari di Sunset Road itu. Nah, harganya pasti ini saling tiban-tibanan gitu ya. Kita memang menghindari ya di dalam revenue management, kita nggak boleh pricing war, sebisa mungkin kita harus punya strategi lain gitu ya. Nah, yang terakhir adalah target market. Market kita siapa? Kalau kita punya market yang udah jelas, ya kita di Sudirman punya market, biasanya kalau brand-brand Amerika itu kan akan kerjasama sama brand yang sama-sama dari Amerika gitu, karena dari korporasinya di sananya udah ada contracting. Jadi dia di Singapura, di Malaysia, dimanapun kontrak itu akan berlaku worldwide gitu ya. Jadi itu enaknya ya, kalau kita punya brand besar, terus brandnya itu punya networking sama market yang cukup kuat, jadi kitanya kebantu jualannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 7 cara mengetahui siapa sih market kita ya. Nah, biasanya hotel kita harus survei customer ya. Tadi kan pakai Google Analytical atau pakai
beberapa platform guest comment kita bisa ketahuan. Di situ ketahuan mulai dari gender, demografi, geografi dan sebagainya. Setelah tahu customer kita seperti apa, kita harus tahu nih profilnya itu modelnya seperti apa gitu. Jadi nanti waktu kita melakukan promosi akan sesuai dengan target kita gitu ya. Terus point of view-nya seperti apa, tamu-tamu kita yang datang itu levelnya apa. Tadi suaranya yang lain dimatiin ya, di-mute ya. Suaranya yang lain di-mute. Nah, yang terakhir ini yang penting sekarang tuh online survey ya. Sekarang kalau kita lihat dari penelitian tuh online review itu bisa mempengaruhi penjualan hotel ya. Menurut kamu benar nggak kira-kira? Online mempengaruhi nggak? Pengaruhi, Pak. Bener Pengaruhi. banget. Pengaruhi, Pak. Kamu akan melihat online dulu apa harga dulu kalau jadi kamu? Online dulu, Pak. Online dulu. Baru harga. Iya, Pak. Brand di nomor berapa menurut kamu? Brand termasuk salah satu selling point yang kuat sih, Pak. Brand juga ngaruh sih, Pak. Jadi kalau urutannya 1, 2, 3, mana variabel yang paling dominan menurut kamu waktu memilih hotel? Pertama itu Harga. service, terus brandnya, Pak. Ya itu tergantung target, tergantung kelasnya. Kadang-kadang waktu itu ada survei, ada yang dari harga, tapi kan tergantung segmen pasarnya ya. Memang nggak sama semua ya. Oke, good. Memang online review ini sekarang mempengaruhi banget, jadi kita memang harus benar-benar ngejagain nih. Malah kita itu akan dikasih rapot merah gitu kalau dari corporate online-nya jelek, terus nggak di follow up komennya dan sebagainya ya. Nah ini tipe reservation mungkin udah tahu ya, ada yang tentatif sama confirm. Bedanya apa tentatif sama confirm? Tentatif itu belum pasti, Pak. Confirm udah pasti, udah di GL biasanya. Ada GL ya, sama udah payment-nya. Jadi kalau confirm itu udah ada pembayarannya atau ada garantinya ya? Iya. Gitu ya. Oke. Nah ini ada stage dari reservation proses mungkin udah tahu ya. Jadi kita dari mulai bisnisnya nanti model apa sih channelnya ke hotel seperti apa melalui OTA melalui sebagainya ya. Ini nanti dibaca aja. Nah sekarang saya cerita bahwa pola orang booking itu sekarang kan udah sangat banyak gitu ya. Zaman dulu mungkin hanya lewat telepon, lewat email gitu kan. Sekarang kan kita ada namanya channel manager ya. Jadi channel manager ini adalah sistem yang mengelola semua permintaan ini nih. Jadi dari GDS-nya, GDS tahu kan ya? Global Distribution System apa? Ada yang tahu nggak apa? GDS. Kurang tahu, Pak, soalnya nggak pakai channel manager, Pak. Maaf. Oh, nggak pakai channel manager. Kamu di mana? Hotel mana? Di lokal sih, Pak, di Cikarang. Oh, ya udah. Jadi channel manager itu kadang membantu banget hotel-hotel, terutama reservation, front office ya. Jadi semua booking itu kita ngerubahnya di satu platform ini doang. Dengan ngerubah di sini ini udah ngerubah kemana-mana gitu. Jadi kita rubah harga gitu atau pakai setup harganya udah di setting automatically kayak tadi bar 1 harga segini, bar 2 harga segini. Itu sekali setup udah langsung berubah harga-harga di semua booking engine ini gitu ya. Jadi di sistem hotel udah berubah. Terus di extranet hotel, extranet apa? Extranet tempat mengubah harga di website-nya travel agent, Pak. Ya. Oke. Nah semua ini harga tuh langsung otomatis berubah. Di OTA juga tuh nggak usah rubah satu-satu. Jadi kalau bayangin kalau kamu harga kamarnya ada tipenya ada 7, terus masing-masing rate-nya ada mungkin 3 minimal 21 rate. Kamu update setiap hari, setiap jam, setiap menit kalau terjadi okupansi naik turun gitu. Itu sangat sangat paperwork banget dan kemungkinan akan tidak maksimal waktu kamu baru naikin harga tiba-tiba okupansi drop gitu. Jadi harganya nggak laku. Tapi di channel manager sekali kamu rubah semuanya berubah. Enak kamunya nggak usah repot gitu ya. Berarti itu software apa ya? Ini jadi software sama kayak booking engine, cuman dia menggabungkan dari seluruh tipe channel distribusi, tipe channel bookingnya itu digabungin namanya ke channel manager. Nah ini biasanya dia setelah website kita klik itu tuh lari kan ke booking engine itu ke channel manajernya ini gitu loh.
Nah, dari sini langsung melakukan pembagian nih. Tamunya OTA dikasih allotment-nya berapa, tamunya ini kasih berapa gitu. Nah, kalau allotment-nya OTA udah, misalnya jatah OTA mau Traveloka, Blibli.com, misalnya satu hari 20 gitu ya. Waktu ini sudah tercapai 20, dia langsung cut off gitu. Nanti nggak buka harga ini. Tapi ternyata harga ininya nggak pick up nih gitu ya. Kamu ngasih lagi allotment karena ini banyak permintaan, bisa kamu rubah lagi di sini. Masuk lagi gitu ya ceritanya. Jadi ini sangat berguna banget itu channel manager ini, bantu banget buat kamu. Ya sekarang semua hotel ke depan kan kita harus digitalisasi ya. Mau nggak mau, apalagi sekarang pandemik. Dengan pandemik ini pekerjaan akan sebagian digantikan dengan artificial intelligence ya. Jadinya nanti juga teknologinya mungkin kuncinya sekarang di beberapa hotel kita sudah bikin proyek, harusnya tahun ini, kita tahun depan. Jadi kita nggak pakai kunci kamar lagi, tapi menggunakan dari gadget masing-masing. Dari nanti channel manager waktu sudah confirm reservation akan ngirim QR code-nya gitu ya ke handphone masing-masing. Di situ juga langsung connected dengan e-money-nya ya. Jadi payment-nya langsung by gadget. Terus langsung automatically akan ada QR code, bisa buka kamar, bisa misalnya konsum minibar, segala macam, dia automatically gitu. Itulah kemajuan sekarang saat ini artificial intelligence ya. Sampai sebelum di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, ya ini flow-nya reservation ya. Jadi sekarang memang lebih complicated ya. Dari mulai booking kita masukin sampai dengan confirm itu melalui beberapa proses seperti ini gitu ya. Nah, sekarang itu kan orang akan menang itu kalau dia punya big data ya. Jadi sekarang kamu pernah bayangin ya, pernah dulu tahun 2000, tahun 2 tahun yang terakhir itu Traveloka bikin dia ngasih uang itu, bakar duit ya ke hotel-hotel, dia biayain semua internetnya setiap tahunnya gitu loh. Menurut kamu apa sih yang didapetin dari Traveloka dengan dia bakar duit ngasih gratisan internet? Data tamunya, Pak. Oke, benar. Jadi dia dapetin big data ya. Big data itu data tamu. Jadi waktu dia masuk, dibayarin internet, tapi dia masuk dulu ke programnya si Traveloka, semua datanya ke capture semua tuh. Data kamu, kebiasaan kamu tuh ke capture ke dia. Dan big data itu harganya mahal gitu ya. Dan sekarang banyak orang nyari big data atau jualan big data gitu ya. Nah ini contoh ya, jadi flow-nya reservation se-complicated ini saat ini gitu ya. Jadi mungkin beberapa hotel yang lokal atau independen tidak terlalu detail ya, mungkin pakai websitenya hotel atau OTA. Tapi kalau sudah global brand biasanya resources-nya banyak. Nanti akan kerjasama dengan beberapa platform atau channel-channel menambah distribusi hotel ya. Semuanya ini supaya revenue-nya makin bagus, itu semakin banyak channel semakin bagus. Oke, kita sampai di ujung. Ada yang mau nanya nggak sebelum ini saya ngasih tugas? Mau nanya Pak, itu yang cara nyari bar tadi itu gimana ya Pak? Itu siapa yang nentuin dan gimana cara nyarinya Pak? Bar 1 sampai bar 5 itu Pak? Gimana cara apa? Menyari rate yang bar tadi Pak, yang buat corporate. Yang bar ini ya? Ya itu dari mana Pak? Kita taunya harus segitu gitu Pak. Oh ini jadi kita waktu kita buka hotel itu kan kita udah bikin tadi corporate rate dan sebagainya ya, termasuk bar kita bikin gitu kan. Jadi nanti waktu kondisi misalnya corporate misalnya bar satunya itu harganya 500.000 ya. Jadi waktu kita okupansinya di bawah 25%, anak front desk untuk yang FIT sih ini ya, jualannya di segini, di 25%, di 500.000 gitu ya. Nah itu udah langsung dibikin tuh sama si kita tuh dari DOSEM, FOM, sama JM bikin policy and prosedur. Jika okupansi masih 225, harganya adalah 500. Itu langsung di setup di sistem di di PMS-nya, di sistem front office-nya. Dia akan automatically waktu okupansinya itu naik ke 26, dia langsung lari ke bar 2 gitu. Berikutnya juga kita naik langsung. Sehingga
kemungkinan anak Evo salah ngasih rate kecil gitu karena harganya udah automatically pop up sesuai dengan okupansi. Untuk FIT ya kita cerita ya. Tapi kalau corporate biasanya kita kasih tadi itu corporate 1, 2, 3 sama sih dynamic juga sih. Tapi dynamicnya itu dari volume. Waktu kita awal kontrak sama Coca-Cola, kontrak sama BCA, Mbak, Ibu mau kira-kira production-nya sebulan berapa ya? Oh, setahun kita 1.000, oh, udah 1.000 bagus dong, kita kasih corporate 1. Mungkin harganya 600.000 lah gitu ya. Terus corporate 2 harganya 6,5, terus corporate 3 700 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi di awal kita bikin strategi ininya, jangan berubah-ubah ya sekali setup. Langsung di sistem, langsung dibikin gitu ya, harganya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Thank you, Halim. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Pak, saya mau nanya, Hmm. kalau bar ini tadi kan ada channel manager, itu juga apakah bar juga mempengaruhi channel manager pemanggilannya digunakan, itu maksud saya? Oh iya, di bar ini gue di setup di channel manager. Jadi channel manager itu kan tadi kan channel manager salah satunya ini yang PMS hotel. Nah nih, hotel PMS kan di sini ada di kita setup bar kan. Nah, bar ini dibaca masih channel manager juga gitu loh. Jadi waktu si PMS informasikan ke channel manager, okupansinya udah 70% ya. Tolong harga-harga yang lain dirubah gitu. Ada yang bisa merubah 70% di sini, harga OTA juga langsung berubah naiknya, misalnya ini terhadap ini naiknya berapa ya. Tapi yang biasa kita parity ya, website sama ini sama gitu kan. Jadi sekali harga rubah di sini, ini juga ikut berubah. Yang rubahnya siapa? Channel manager gitu ya. Sistem yang rubah, sistem channel manager. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Beri canggih ya Pak. Hah, canggih. Kalau enggak, aduh repot gitu jualannya. Ini aja sering Saya kelolosan. baru tahu Pak, ada channel manager. Oh, ya kalau nggak gini aja kita sering kelolosan kan, kita udah tutup closing reservation, tiba-tiba dari OTA masuk. Pernah nggak kamu ngalamin gitu? Pernah Pak. Kayak gitu aja sering kelolosan karena mungkin ada satu jeda antara sistem kamu. Mungkin sistem reservasi kamu kan ada beberapa jenis ya. Kalau di brand lain tuh ada satu front office punya sistem reservasi sendiri, sales punya reservasi sendiri. Nah, terjadi tidak balan nih misalnya. Misalnya Evo bilang kamarnya sekarang tersedia 100 gitu loh. Tetapi dia tidak ngupdate ke sistemnya reservasinya sales. Di set bilang masih 98, selalu open 2 ya. Tiba-tiba masuk kamar, di Evo udah cepet, udah nggak bisa masuk. Nah, itu yang sering terjadi, itu hati-hati juga. Yang terjadi yang di lapangan seperti itu ya. Akhirnya tamunya harus ditransfer ke hotel lain, ya kita bayarin tamunya, kasih transport, pick up, belum ngasih komplimen, segala macam kalau dianya komplain dan macam ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Ini tugas buat dijawab minggu depan ya. Ini dari sudut pandang kamu ya, nanti kamu jawab. Jangan lupa jawabannya di email, di subjeknya ini ya, STPT kelas ini kelas LJ ya, lupa ini kelas LJ revenue management. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya akhiri ya. Diganti kelas LJ ya Pak? Oh, LJ ini saya nih yang kelas A, saya ngajar kelas A juga gitu, jadi lupa ini nggak update. Nanti kamu ganti kelas LJ ya, berjenjang ya. Kalau tugas 1 kemarin terlanjur ke kelas AJ gimana ya Pak? Di-resign ulang? Nggak apa-apa, nanti saya pindahin manual. Oke, baik Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Baik Pak. Oke, Terima kasih Pak. Yo, Terima kasih bye. Pak. Terima kasih Pak. Yo.